Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Kemalen, kelas matematika online. Pada kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis segitiga. Nah, tanpa menunggu lama, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah, di sini saya sudah sediakan ada beberapa jenis segitiga dan kita akan pelajari apa saja itu jenis-jenis segitiga. Nah, sebelum kita tahu ke apa aja itu jenis-jenis segitiganya, segitiga ini bisa dibedakan dari dua tipe ya, dari dua tipe. Yang pertama di sini bisa dilihat dari segi sisinya, oke, dari segi sisinya, atau kita lihat dari segi sudutnya. Nah, untuk yang pertama dulu kita lihat dari segi sisinya. Di sini ada 4 buah segitiga, sesuai dengan sisinya ini nama-namanya beda-beda ya. Untuk yang pertama, misalnya yang ini nih, untuk yang segitiga yang pertama yang ini ada ABC. Ini namanya segitiga ABC. Nah, kalau dilihat dari sisinya, segitiga ini dinamakan sebagai segitiga sama kaki. Mengapa disebut segitiga sama kaki? Karena ada dua kaki segitiga yang sama, yaitu yang pertama kaki AB atau garis AB ini ditandai dengan tanda seperti ini. Kemudian kaki kedua garis AC ditandai juga dengan seperti ini. Kalau tandanya ini sama, berarti itu menandakan garis AB dan garis AC ini panjangnya sama ya. Maka disebutlah segitiga sama kaki. Sedangkan BC ini tidak memiliki tanda seperti ini. Jadi BC ini tidak sama dengan AB, tidak sama juga dengan AC. Maka untuk dilihat dari segi sisinya, segitiga yang ini dinamakan segitiga sama kaki. Oke, lanjut dulu ke segitiga yang kedua. Nah, di segitiga yang kedua, kalau kalian perhatikan, ternyata ada segitiga PQR yang semua sisinya ini sama. Tahu sama dari mana? Tinggal kalian lihat aja di sini ada tanda, di sini ada tanda juga, dan di sini juga ada tanda. Tandanya semuanya sama. Maka disebutlah segitiga PQR ini namanya segitiga sama sisi. Oke, paham ya untuk yang dua barusan. Sekarang kita ke segitiga yang ketiga, yaitu segitiga TUV ya. Nah, kalau di segitiga TUV ini tidak ada tanda seperti yang ini ya, seperti yang sudah-sudah. Berarti ini kalau dilihat dari sisinya, ini segitiganya sembarang karena tidak ada sisi yang sama. Kalau ada dua sisi yang sama, maka namanya segitiga sama kaki. Kalau ada tiga sisi yang sama, maka namanya segitiga sama sisi. Nah, karena ini tidak ada satupun yang sama, maka dinamakan sebagai segitiga sembarang. Oke, paham ya? Lanjut ke segitiga yang keempat, dilihat dari sisinya. Nah, segitiga yang keempat ini namanya segitiga XYZ. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada dua juga yang sama, yaitu sisi XY dan juga sisi YZ ya. Nah, berarti kalau sama-sama ada dua jenis ada dua sisi yang sama, maka tetap aja namanya segitiga sama kaki. Meskipun kalau kalian lihat ini kakinya tidak seperti yang AB, tidak harus seperti ini ya, disebut segitiga kaki sama kaki itu. Yang penting ada dua sisi yang sama, maka disebut segitiga sama kaki. Mau bentuknya kakinya seperti ini, atau seperti ini pun nggak apa-apa, karena segitiga ini bisa dibulak-balik ya, bisa diputar-putar. Jadi kalau ini nanti diputar, bisa aja seperti ini. Oke. Nah, yang intinya kalau ada dua sisi yang sama namanya segitiga sama kaki. Kalau ada tiga sisi sama sisi, kalau tidak ada sisi yang sama sembarang. Oke, itu untuk dilihat dari sisinya. Sekarang bagaimana kalau dilihat dari sudutnya? Nah, kalau dilihat dari sudutnya kita kasih warna kuning ya. Nah, oke, untuk segitiga yang pertama, segitiga ABC, dilihat dari sudutnya. Kalau kalian perhatikan di sini sudut A, ini sudutnya lancip ya. Ini sudutnya lancip. Kalian sudah mengenal tentunya ya, ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut lurus. Ada lagi sudut refleks ya. Kalau sudut lancip ini besarnya kurang dari 90 derajat. Kalau sudut siku-siku itu pas 90 derajat.
Kalau sudut tumpul ini lebih dari 90 dan kurang dari 180. Kalau 180 itu namanya sudut lurus. Jadi kalau ada garis lurus itu tentunya memiliki sudut ya. Nama sudutnya 180 derajat. Sedangkan satu lagi sudut refleks itu artinya sudut yang lebih dari 180 derajat. Nah, itu. Selanjutnya kita cek sudut B. Sudut B ini sama sudut lancip juga. Kemudian sudut C ini sudut lancip juga. Karena semuanya sudutnya lancip, maka dinamakan segitiga ABC ini segitiga lancip. Kalau dilihat dari sudutnya. Kalau dari sisinya sama kaki, kalau dari sudutnya lancip. Berarti kalau segitiga ABC ini ada dua nama, sama kaki dan lancip. Oke, lanjut ke yang segitiga kedua. Nah, kalau segitiga kedua, ini kita lihat sudut P, ini sudutnya lancip juga. Sudut Q lancip juga. Sudut R lancip juga. Nah, kalau kalian bingung membedakannya, kayak gini deh ya. Ini sudutnya siku-siku. Oke. Ini sudutnya tumpul. Oke. Dan ini sudutnya lancip. Oke. Nah, bisa ya membedakan ya. Nah, kalau begitu kita cek yang segitiga ketiga TUV. Segitiga TUV ini kalau dilihat dari sudut T, ini sudut T. Sudut itu pertemuan antara dua buah garis ya yang berpangkal pada satu titik yang sama. Contohnya ini titiknya titik T, ada garis TU sama TV ini berpangkal di titik ini, maka terjadilah sudut ya. Nah, sudut T ini sudut lancip. Sudut U, sudut U ini karena membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku ya, maka ini sudutnya sudut siku-siku. Selanjutnya sudut V ini sudut lancip. Nah, kalau ada yang beda, ini ada lancip, siku-siku. Yang diambil yang mana? Yang satu, berarti yang siku-siku ya. Jadi diambilnya yang ini, yang siku-siku. Maka segitiga TUV ini namanya segitiga siku-siku ya. Dilihat dari sudutnya. Kalau dari sisinya segitiga sembarang. Maka segitiga TUV ini kalau dua nama berarti sembarang dan siku-siku. Nah, selanjutnya segitiga yang terakhir yaitu segitiga yang keempat. Ini ada segitiga XYZ. Nah, sekarang kalau dilihat dari sudutnya seperti apa, kita cek lagi satu-satu. Sudut yang X ini sudutnya apa? Lancip ya. Sudut yang Y ini sudutnya besar, terbuka nih, berarti tumpul. Nah, sedangkan sudut yang Z ini sudutnya lancip. Kalau ada satu yang berbeda berarti ambilnya yang bedanya ya. Berarti yang ini kayak tadi. Kalau ini berarti sudutnya tumpul. Oke, bisa ya. Jadi, begitu cara menentukan jenis-jenis segitiga. Bisa dilihat dari sisinya atau dilihat dari sudutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.